Baik, kita lanjut lagi membahas wave. Baik, saya akan baca lagi. Saya yakin teman-teman sudah melihat gambar yang saya posting, dan saya yakin teman-teman tidak akan menemukan pola pergerakan tertentu yang seragam, dan teman-teman bisa bikin sendiri seperti itu. Kalau perlu, bikin dari tahun 1978. Lihat deh, amati, ada nggak? Kalau ada, saya yakin cuma dipas-pasin doang atau disesuai-sesuaikan biar sama atau pas dengan teori. Ataupun kalau ada yang membantah, jangan lihat di TF kecil, lihat di TF besar dong. Saya hanya bilang, apa bedanya TF besar dan TF kecil? Mengapa harus di TF besar saja? Apakah data harga di TF besar dan TF kecil berbeda? Saya berani bilang bahwa TF besar dan TF kecil tidak ada bedanya. Bahkan, TF kecil sesungguhnya lebih lengkap datanya. Jika kita ingin melihat gambaran TF besar di TF kecil gampang sekali. Zoom out saja chart di TF kecil, maka kita akan melihat gambaran pergerakan harga sebagaimana yang ada di TF besar, bahkan lebih akurat. Di TF kecil banyak whipsaw. So what? Apakah whipsaw sebuah kesalahan? Apakah whipsaw sebuah kekeliruan atau penyimpangan data? Bukankah itu data harga juga? Di TF kecil banyak false signal. False signal apa? Apa maksudnya false signal? Apakah yang dimaksud dengan false signal itu karena harga bergerak tidak sesuai dengan alat ukur atau teori yang kita gunakan? Lalu yang benar yang mana? Data harga itu sendiri atau alat ukur atau teori yang kita gunakan yang benar? Ah, yang jelas, yang ngomong seperti itu sebenarnya tidak mengerti apa itu harga, bagaimana dan mengapa harga bergerak. Atau kasarnya, bisa saya bilang orang seperti ini tidak tahu apa-apa yang sedang dibicarakannya. Omongan seperti ini lebih sering muncul karena copy-paste saja dari pendapat atau informasi yang diterima secara bulat-bulat, tanpa dikunyah dan dirasakan dulu. Otaknya hanya seperti hard disk tempat penyimpanan informasi. Padahal di otaknya juga ada prosesor yang mampu menganalisa informasi yang diterimanya tetapi tidak pernah dipakai. Agak pedas nih ngomongnya. Kenapa? Saya sudah muak dengan omong kosong yang sering didengung-dengungkan di forum, blog, ataupun chat room tentang hal ini. Kenapa? Karena saya kasihan dengan para trader baru yang mendapatkan informasi yang menyesatkan ini. Kasihan mereka. Kembali ke bahasan. Lalu, kalau pola wave atau gelombangnya random atau acak, berarti bisa dibilang nggak ada pola dong. So, gimana kita mengamati gelombang ini? Mudah. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Begitu juga dengan gelombang pergerakan harga ini juga diciptakan berpasangan. Dan gelombang yang terjadi hanya dua jenis, gelombang naik dan gelombang turun. Itu saja, wave up dan wave down. Begitu saja berulang-ulang, bergantian dari waktu ke waktu. Di atas saya sudah memperlihatkan bahwa gelombang yang terjadi banyak jumlahnya, sampai bingung kita ngelihatnya kan. Nah, untuk melakukan pengamatan terhadap gelombang yang terjadi ini, dan menggunakannya sebagai salah satu informasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa pergerakan harga, maka kita memerlukan beberapa definisi yang akan kita sepakati bersama, sehingga kita akan berbicara dengan bahasa dan pengertian yang sama nantinya. Lanjut, mulai saat ini dan selanjutnya, pengertian satu gelombang dalam trade ini artinya adalah pergerakan yang terdiri atas satu gelombang naik dan satu gelombang turun. Jadi, gelombang naiknya adalah setengah gelombang yang terjadi, dan begitu juga gelombang turun adalah setengah gelombang dari gelombang yang terjadi. So, pergerakan harga kita katakan membentuk satu gelombang jika pergerakan tersebut terdiri atas satu gelombang naik dan satu gelombang turun. Simple ya. Oke, selanjutnya mengenai definisi retrace dan reversal, kita juga perlu samakan dulu definisinya biar nggak bingung.
juga nantinya kalau kita berdiskusi di thread ini. Saya sudah singgung mengenai KG Vibo level ya. Nah, kita akan menggunakan level ini sebagai ukuran untuk mendefinisikan tinggi gelombang naik untuk mengukur level-level kritis gelombang turun yang sedang terbentuk. Dan begitu juga kita akan menggunakan tinggi gelombang turun untuk mengukur level-level kritis gelombang naik yang sedang terbentuk. Nah, retreat akan kita bagi menjadi 4 jenis. Retreat kecil, retreat yang terjadi ketika harga bergerak sebesar 0,5% dari puncak atau lembah setengah gelombang sebelumnya. Retreat normal, retreat yang terjadi ketika harga bergerak mencapai balance baik dari puncak ataupun dari lembah. Retreat medium, retreat yang terjadi ketika harga bergerak 1,5% baik dari puncak atau lembah setengah gelombang sebelumnya. Retreat besar, retreat yang terjadi ketika harga bergerak sebesar 2% baik dari puncak atau lembah setengah gelombang sebelumnya, dan dalam kata lain harga kembali ke nilai puncak atau lembah setengah gelombang sebelumnya. Lalu definisi reversal kita definisikan jika harga bergerak melebihi 2% baik dari puncak atau lembah setengah gelombang sebelumnya. Segini dulu deh, nanti kita lanjutkan. Nah, lanjut ya. Mari kita lanjutkan pelajarannya. Untuk memudahkan definisi retrace dan reversal, kita mesti dengan contoh deh. Oke lah, biar jelas ini contohnya. Nah, ini contohnya. Oke, ini retrace medium. Ini dari titik X ke Y dan ke Z. Ini retrace medium. 1, 2, ini retrace normal. Ini retrace kecil. Artinya kalau retrace medium itu dia sampai ke area SD min 05 atau dalam bahasa kita itu di seller balance. Retrace normal itu sampai ke balance diukur dari setengah gelombang yang terjadi sebelumnya atau gelombang aksinya, dan retrace kecil itu terjadi hanya sampai di buyer balance-nya. Nah, ini penjelasan KG. Jika Anda lihat pada gambar di atas, maka BC adalah retrace kecil. BC, oke. Gelombang turun dari gelombang naik AB, ya. Dan 2, 3 adalah retrace normal, gelombang turun dari gelombang naik 1, 2. Ini 2, 3. Lalu YZ adalah retrace medium, gelombang turun dari gelombang naik XY. Nah, pada gambar di atas, BC adalah retrace besar, gelombang naik dari gelombang turun AB. Ini retrace besarnya ke titik C. Dan jika Anda lihat gelombang YZ adalah reversal berupa gelombang naik dari gelombang turun XY. XY turun dan YZ adalah reversalnya karena melewati height dari X. Oke. Dengan gambar di atas makin jadi jelas istilah 0,5% atau 1,5% dan 2% yang saya gunakan untuk menjelaskan definisi retrace dan reversal 0,5% itu. Maksudnya harga bergerak sejauh 0,5 standar deviasi, 1,5% itu maksudnya bergerak 1,5 standar deviasi dari level yang kita gunakan. Nanti kita lanjut. Nah, mungkin nanti kita buat video selanjutnya untuk membuat level-level kritis. Kita di sini sudah diperkenalkan KG dengan retrace ya, retrace kecil, retrace medium, dan retrace besar. Nah, artinya KG level ini untuk mengukur nanti apa yang terjadi di gelombang berikutnya. Nah, mungkin kita akan lanjut berikutnya biar durasi tidak panjang. Nanti kita buatkan contoh juga langsung di chartnya. Terima kasih.